Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati para dewan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan dan kami sayangi para santriwati semua. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang ahamiyatul lughatil arabiyyah, pentingnya bahasa Arab, di mana ini harus kita pahami bersama supaya kita bisa, sejauh mana kita tahu pentingnya sesuatu, maka sejauh itu semangat kita untuk mendapatkannya. Kita awali dari ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, keseluruhan. Maksudnya dalam melaksanakan syariat Islam itu harus semuanya kita laksanakan. Tidak boleh pilih-pilih ayat, enggak boleh kita ayat ini kita terima, ayat yang itu kita tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Dan ini bisa kita laksanakan ketika kita sudah mengetahui isi semua ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dengan berusaha mengetahui ajaran Islam dari Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa memahami ajaran Islam di dalam Al-Quran? Nah, ini yang penting. Jadi bukan hanya cukup kita baca saja juz 1 sampai juz 30, tapi harus kita tahu isi bacaannya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'annya. Dari mana kita bisa tahu? Alat yang paling penting dan paling dasar tentunya, karena Al-Qur'an ini bahasa apa? Wa hada lisanun arabiyyun mubin. Adapun ini Al-Quran menggunakan lisannya, bahasanya lisannya orang Arab yang jelas, Nah, jadi kunci utama kita bisa paham bacaan Al-Quran, bisa ngerti maksudnya, artinya, itu bahasa Arab. Ada 3 cabang ilmu yang mendasari kita supaya tahu apa namanya kalamul Arab. Yang pertama nahwu, kedua sorof, ketiga balaghah. Ada 3 ini dasar cabang bahasa Arab supaya kita mengetahui makna. Kalau nahwu sorof itu dengan kita belajar nahwu kita bisa jadi tahu nih kalimat ini artinya apa. Yo, ini mubtada, ini khobar, menerangkan mubtada, ada fi'il, ada fa'il. Fi'il itu menerangkan fa'il. Kita jadi tahu, oh ini adalah objek maf'ulun bih, menerangkan yang menjadi, yang dikenai pekerjaan. Dari ilmu nahwu kita tahu maknanya, kita paham maknanya. Lalu dari ilmu sharaf kita tahu nih kata ini maksudnya untuk apa, untuk jadi isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, sifat musyabbahah, ya, atau isim tazkir misalnya, dan lain sebagainya. Itu dari ilmu sharaf. Kita tahu kata ini artinya mana. Jadi ilmu sharaf itu intinya mustaq, ya, sesuatu yang dibentuk dari kata lainnya. Kata yang bisa berubah-ubah itu ilmu sharaf, ya. Jadi kita tahu arti kalau kita sudah bisa paham nahwu sharaf. Itu baru kita baca Al-Quran tahu artinya sampai ke otak. Bisa nggak cukup dengan nahwu sharaf kita bisa masuk ke hati bacaan Al-Quran? Bisa, cuma susah. Sedikit. Nah, dengan ilmu balaghah menjadi sempurna. Kita paham apa sih ilmu balaghah? Kalian belum dapat nih. Mudah-mudahan nanti kalian belajar di tempat lain bisa mengerti ilmu
Balaghah intinya ilmu balaghah itu kan balaghah, sampai. Maksudnya bagaimana cara kita berbicara, itu yang kita omongkan itu sampai kepada yang mendengarkan. Istilahnya dari hati ke hati, ya. Dan tentunya kalam yang paling sempurna ilmu balaghahnya adalah Al-Quran. Yang paling sempurna ilmu balaghahnya. Sehingga kalau kita tahu ilmu balaghah, kita akan meresapi Al-Quran itu sampai ke dalam hati kita dengan sempurna. Kira-kira penting tidak bahasa Arab? Mau jadi kalian ahli apapun nanti di agama, wajib bahasa Arab. Makanya kita sudah tahu bahasa Arab, kita harus semangat dalam belajar Arab. Dan kita bisa memahaminya, menjadikan kita lebih semangat lagi. Insya Allah Allah akan siapkan pahala yang lebih bagi kita orang ajam ini yang lahir pakai bahasa kita sendiri di daerah masing-masing, dan kita berusaha untuk memahami bahasa kaum muslimin. Insya Allah kita perjuangan kita nggak sia-sia, insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.